Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam. Oke, jadi di video kali ini saya akan bagikan lagi ke kalian config terbaru untuk Gcam BSG 8.1. Dan config ini juga nanti bisa kalian jadikan referensi untuk lebaran ya teman-teman. Oke, jadi config yang akan saya review di malam hari ini yaitu config Moonlight versi 2. Sebelumnya saya juga sudah review config Moonlight versi 1. Nanti kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, apa saja kelebihan di versi 2 ini? Tentunya hampir-hampir sama seperti versi 1 ya teman-teman. Namun di sini ada sedikit beberapa perubahan di bagian AWB, kemudian di bagian lip patcher ya teman-teman. Untuk saturasi di versi 2 ini saya buat agak tinggi dan ketajamannya pun di sini lumayan lebih tajam ya teman-teman. Jadi di sini sebelum kita lanjutkan ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video Gcam dan config terbarunya tentunya dari channel seputar Gcam. Oke, jadi sekarang kita udah ada di dalam Gcam BSG 8.1-nya dan ini udah kita restore config. Nah, bagi kalian yang ingin merestore confignya, caranya kalian cukup ketuk aja 2 kali di samping tombol shutter seperti ini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke file manager, kemudian kalian cari file config yang udah kalian download tadi. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke. Nanti juga akan saya sediakan 3 format, yaitu ada format EUV, kemudian format JPEG, yang terakhir ada format bawaan. Oke, kita cari dulu file config-nya. Oke, ini dia teman-teman. Misalkan file config-nya udah ketemu di folder mana, kalian tinggal klik aja seperti ini. Dan misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini, berarti file konfigurasinya udah berhasil kita restore ya teman-teman. Jadi di config ini udah support juga 3 lensa, bisa kalian gunakan di siang hari ataupun di malam hari. Config ini juga bisa kalian coba untuk foto-foto hunting di malam hari, karena untuk hasilnya di mode kamera, baik itu mode kamera ataupun mode portrait, cukup terang ya teman-teman untuk hasilnya. Nah, kuncinya misalkan kalian mau coba hunting, kalian cukup aktifkan auto night mode-nya. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk mode kameranya terlebih dahulu. Di sini night mode-nya kita matikan aja. Kita akan coba tes di sini seperti apa hasil dari mode kamera biasanya. Di sini AWB-nya kita matikan aja, langsung aja di sini kita shoot. Jadi di sini untuk rasio gambarnya udah saya set rasio gambar yang 16:9 ya teman-teman. Misalkan kalian kurang suka dengan rasio gambar yang agak lebar seperti ini, kalian nanti bisa set di bagian rinciannya seperti ini, kalian set ke rasio gambar yang standar. Oke, kita coba yang gambar rasio standar dan kita cek hasil yang tadi. Oke, jadi seperti ini untuk hasil dari kamera biasanya, dan ini hasilnya nggak begitu bagus ya teman-teman. Oke, di sini akan kita coba aktifkan auto night mode-nya seperti ini. Kita cek lagi untuk rinciannya. Di sini AWB-nya kita off-kan terlebih dahulu. Kita tap-kan lagi ke objeknya, langsung aja kita shoot. Nanti kita lihat perbandingannya antara night mode on dan night mode off ya teman-teman. Oke, nice. Dan ini untuk hasilnya udah muncul. Dan untuk prosesnya pun ini nggak lama ya teman-teman. Oke, nice. Jadi seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ini mode kamera dan ini night mode-nya kita on kan, AWB-nya kita off kan. Kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya cukup terang dan di sini minim noise, detail banget. Jadi cocok banget kalian gunakan di malam hari. Misalkan kalian nggak suka menggunakan mode astrofotografi yang prosesnya lama ya teman-teman, kalian cukup menggunakan mode kamera biasa, auto night mode-nya kalian hidupkan. Oke, ini masih di mode kamera, masih di objek yang sama. Sekarang kita coba on kan AWB-nya. Nanti kita lihat perbandingan antara AWB on dan juga AWB off. Oke, langsung aja kita shoot. Jadi teman-teman, config ini udah support banyak sekali perangkat MediaTek dan juga Snapdragon ya teman-teman. Termasuk HP-HP keluaran tahun 2022 sekarang yang berchipsetkan Snapdragon dan juga MediaTek. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini hasil yang AWB kita on kan. Di sini untuk tone warnanya cenderung lebih natural. Kalian bisa lihat di bagian langit-langitnya pun untuk tonnya agak ke biru ya teman-teman. Dan di sini untuk exposure-nya sedikit lebih menurun dibandingkan dengan AWB yang kita off kan tadi. Dan ini AWB yang
kita off-kan tadi. Untuk tone warnanya cakep, lebih tersaturasi. Jadi config ini memang benar-benar cocok untuk kalian yang misalkan kalian suka warna yang agak natural, kalian bisa on-kan AWB-nya. Misalkan kalian kurang suka warna yang terlalu natural, kalian bisa off-kan AWB-nya. Oke, dan sekarang kita coba untuk mode astrofotografinya, kita ganti objeknya. Oke, dan ini udah kita geser posisi, dan ini objeknya masih sama ya teman-teman, hanya saja kita berganti arah. Kita coba shoot. Oke, kita tapkan dulu. Di sini kita cek dulu untuk rinciannya. AWB-nya di sini coba kita off-kan aja supaya nanti hasilnya lebih terang. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, kita tunggu aja dulu. Dan ini untuk prosesnya mencapai 2 menit lebih ya teman-teman. Jadi nanti misalkan hasil muncul, seperti yang sering saya bilang, hasil muncul bisa langsung kita stop aja. Oke, coba langsung kita stop. Oke, nice. Dan ini untuk hasilnya udah menyimpan ya teman-teman. Bisa langsung kita lihat dari Gcam-nya. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini untuk hasil mode astrofotografinya dari Gcam BSG 81 Pixel 5 menggunakan config Moonlight versi 2 by Seputar Gcam. Wow, cakep banget untuk hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri, bener-bener jernih, nggak ada noise sama sekali. Tone warnanya pun bagus banget ya teman-teman di AWB off ini. Dan di bagian langitnya pun masih kelihatan cukup jelas. Oke, kita coba lagi di sini AWB-nya, di sini coba kita on-kan. Oke, kita tapkan lagi, langsung aja di sini kita shoot. Jadi teman-teman, untuk mode ultrawide-nya kita akan uji coba juga. Feeling saya untuk settingan ini di malam hari untuk ultrawide-nya kurang bagus ya teman-teman. Lebih cocok kalian gunakan di siang hari, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan uji coba juga. Oke, dan ini hasil muncul. Kita tunggu aja dulu. Oke, langsung aja kita stop ya teman-teman. Oke, nice, sudah menyimpan. Dan di bawah sini, di bagian bawah tengah ini, kalian bisa lihat di sini ada keterangan fokus ya teman-teman. Jadi ini cukup berguna banget. Misalkan kalian mau shoot suatu objek, ini cukup membantu karena bisa mendeteksi apakah objeknya udah fokus atau belum ya teman-teman. Oke, kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya dari Gcam BSG 81 Pixel 5, dan kita ini menggunakan config Moonlight versi 2 by Seputar Gcam. Di AWB on ini untuk tone warnanya cenderung lebih natural dibandingkan dengan AWB yang kita off-kan ya teman-teman. Jadi ini juga tergantung dari pencahayaan juga ya teman-teman. Dan ini hasilnya cakep, hampir sama seperti AWB yang kita off-kan tadi, masih sama bahkan teman-teman. Untuk kualitasnya benar-benar cukup bagus, detailnya dapat, kemudian jernih ya teman-teman untuk hasilnya. Tone warnanya juga bagus. Oke, dan sekarang kita akan coba tes di sini untuk lensa ultrawide-nya, dan di sini saya menggunakan Poco X3 NFC. Untuk lensa ultrawide-nya ada di angka 1,2 ini. Di sini langsung kita coba untuk lensa ultrawide. Kita coba menggunakan mode astro ya teman-teman. Langsung aja kita shoot. Ini untuk prosesnya nggak lama, sekitar 25 detik ya teman-teman. Jadi kita tunggu sampai jeda waktunya selesai aja, karena nggak terlalu lama juga. Dan misalkan nanti hasilnya udah kelihatan, langsung aja kita cek melalui Gcam-nya ya teman-teman. Tapi misalkan nggak bisa kita lihat melalui Gcam-nya, kita bisa cek melalui galeri. Oke, dan ini untuk hasilnya udah menyimpan. Langsung aja kita cek untuk hasilnya. Oke, jadi seperti ini untuk hasil mode ultrawide-nya dari Gcam BSG 81 Pixel 5 menggunakan config Moonlight by Seputar Gcam. Ini detail hanya di objek yang di bagian tugu ini. Dan untuk exposure-nya ini kurang ya teman-teman. Tapi oke lah, untuk config ini untuk mode ultrawide-nya work di malam hari. Oke, next kita cari objek yang lain. Oke, dan sekarang kita coba lagi. Kita udah ganti objeknya. Di sini kita coba lagi untuk mode kameranya. Di sini auto night mode-nya kita on-kan aja. Kita cek lagi untuk rinciannya di bagian sebelah kiri sini. Di sini AWB-nya kita off-kan. Untuk rasio gambar di sini kita coba yang standar dulu. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, kita balikan dulu ke
lensa utama ya teman-teman. Kita tapkan lagi ke objeknya, langsung aja kita shoot. Jadi perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Misalkan kalian selesai mengambil mode ultrawide, kalian perhatikan setelah selesai kalian mengambil mode ultrawide, misalkan kalian mau mengambil dengan kamera utama, kalian pindahkan dulu ke lensa 1,0. Oke, kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya. Ini mode kamera auto night setnya kita hidupkan. Bagus banget teman-teman. Ini sumpah keren banget untuk hasilnya. Untuk suasana malamnya pun masih kelihatan malam hari ya teman-teman, nggak kayak siang hari. Padahal kita lihat sendiri tadi sebelum kita shoot, keadaannya benar-benar cukup gelap ya teman-teman. Tapi kita menggunakan config ini seperti ini untuk hasilnya. Bagus banget, detailnya cukup detail, jernih, nggak ada noise sama sekali. Oke, next sekarang kita lanjut, kita beralih ke mode astro. Kita coba masih di objek yang sama. Di sini kita menggunakan rasio gambar yang 16:9, AWB-nya di sini kita off-kan aja. Oke, kita tapkan ke objeknya, kira-kira udah fokus dan di sini ada keterangannya fokus laket. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice, dan ini untuk prosesnya 2 menit lebih. Kita tunggu aja dulu. Oke, dan ini untuk hasilnya udah menyimpan. Langsung aja kita cek untuk hasilnya. Oke, nice. Jadi seperti ini untuk hasil mode astrofotografinya teman-teman. Bagus banget, kalian bisa lihat sendiri. Di mode astro ini untuk exposure-nya sedikit lebih meningkat dibandingkan dengan mode malam biasa ataupun dengan mode kamera auto night shade-nya kita on-kan tadi ya teman-teman. Keunggulan di mode astro ini dia untuk detailnya lebih tajam lagi dibandingkan dengan mode malam biasa tadi. Dan ini hasil mode malam biasa, jadi kalian bisa sesuaikan aja. Misalkan kalian suka hasil yang agak lebih terang, kalian bisa menggunakan mode astro. Misalkan kalian suka hasilnya yang exposure-nya agak kurang, kalian bisa menggunakan mode kamera biasa auto night shade-nya kalian on kan. Oke, bagus banget untuk config ini teman-teman. Oke, next kita cari lagi objek yang lain. Oke, jadi ini udah kita ganti objeknya dan di sini kita akan coba tes menggunakan mode malam biasa. Oke, kita tapkan ke objeknya. Ini kita menggunakan rasio yang 16:9, AWB-nya kita off-kan aja di sini. Langsung aja kita shoot. Jadi usahakan sebelum kalian shoot ke suatu objek, kalian perhatikan dulu lensa kamera kalian itu bersih, apakah kotor ya teman-teman. Misalkan kotor, kalian bisa bersihkan dulu. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasil mode malam biasanya dari Gcam BSG 81 menggunakan config Moonlight versi 2 by Sputar Gcam. Bagus banget teman-teman untuk hasil dari mode malam biasanya. Ini untuk detailnya memang benar-benar cukup detail ya teman-teman. Jadi cocok juga kalian gunakan di siang hari. Oke, next sekarang kita coba untuk mode astrofotografinya. Dan ini kebetulan lensa kamera punya saya ini agak kotor ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk uji coba aja. Oke, kita tapkan lagi ke objeknya, atau kita coba dari arah yang berbeda supaya nggak kena pantulan cahaya lampu ini ya teman-teman. Oke, dan ini udah kita geser sedikit. Kita coba langsung tapkan ke objeknya. Langsung aja di sini kita shoot. Kita tunggu aja dulu. Ini untuk proses mode astronya masih sama kayak yang sebelumnya tadi. Jadi nanti hasilnya muncul langsung aja kita stop ya teman-teman. Oke, langsung aja kita stop. Oke, nice. Jadi seperti ini teman-teman untuk hasil dari mode astrofotografinya Gcam BSG 81 Pixel 5 menggunakan config Moonlight versi 2 by Sputar Gcam. Tone warnanya cakep banget, lebih tersaturasi. Jadi kalian cocok banget gunakan config ini di siang hari ataupun di malam hari ya teman-teman. Bisa juga kalian jadikan referensi untuk foto-foto hunting untuk lebaran ya teman-teman. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga Gcam dan config terbaru lainnya tentunya dari channel Seputar Gcam.